Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Baik, kita mengawali dengan makna salat ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu dalam upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu mampu ya memahami dan menghayati dengan baik ya hakikat sholat ya, bahwa sholat itu adalah satu agenda, kegiatan, aktivitas yang sangat menyenangkan. Jadi seharusnya sholat ini adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah, ja'alat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku adalah pada saat aku melaksanakan sholat. Nah, artinya ketika kita sholat adalah dalam kerangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimis sholata lidzikri. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat secara teksnya bahwa sholat itu lidzikri untuk mengingatku. Tapi harus kita coba cermati cara bagaimana mengingat Allah. Ya. Karena ada yang kemudian melihat secara tekstual dari ayat ini, kemudian menyatakan, oh saya sudah ingat kok sama Allah. Jadi sholat itu tidak penting ya. Yang penting kan sudah ingat. Tentunya sholat tidak hanya sekedar ingat. Ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan jualat qurratu aini fis shalah, ya, dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hati kepada saat sholat, dia merasakan betul apa yang dilakukan ketika sholat. Ya. Jadi sholat bukan hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Ya. Jadi sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, sebagaimana orang menyebutnya rubuh-rubuh gedang. Ya. Tapi makna sholat itu hakikatnya bagaimana seseorang itu kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sholat ini adalah satu peribadatan yang formal ya. Karena di dalam rukun Islam jelas sekali bahwasanya salah satu pilar ya, dari rukun Islam itu adalah sholat. Dan ayat Al-Quran banyak sekali menginformasikan kepada kita tentang sholat ya. Aqimis sholat ya, lidzikri inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ya. Artinya makna sholat ini adalah sebuah peribadatan ya, yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan sholat. Hanya ini satu momentum kita berkomunikasi. Sehingga bagaimana komunikasi yang kita bangun di dalam sholat itu menjadi sesuatu yang menjadikan diri kita itu nyaman. Menjadikan diri kita itu menikmati apa yang kita lakukan. Kemudian di sisi lain, sholat adalah doa. Ya. Jadi ketika kita sholat, tentunya ada doa-doa yang kita panjatkan. Ada doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Mulai ketika kita mengawali dengan doa iftitah. Semuanya kita memohon pada Allah. Ya. Ada yang membaca Allahumma firli, ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib.
Ada yang membaca ini wajah tuh. Jadi kita sudah mengawali dengan apa? Dengan sebuah doa, dengan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon kepada Allah. Ya. Ketika kita memohon kepada Allah, apa yang kita mohon? Agar Allah menjauhkan kesalahan kita. Sebagaimana Allah jauhkan bainal masyriqi wal maghrib. Ya, sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Dan itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram, baru nanti di dalam perjalanannya diakhiri dengan salam. Dan tentunya sholat ada yang sudah ditentukan waktunya, ada yang tidak. Nanti apa? Cara kita berkomunikasi kepada Allah itu sepanjang masa. Ya. Hanya saja yang maktubah atau sholat yang wajib itu hanya ditetapkan oleh Allah 5 kali. Artinya ada sesuatu yang wajib. Tapi di luar itu kita boleh kapan saja melaksanakan sholat. Kita lagi galau, kita lagi bingung. Kita sholat minta kepada Allah, istikharah, meminta bimbingan, arahan dari Allah. Kita lagi jengah, kita lagi susah. Kita sholat, memohon kepada Allah agar diberikan makhraj jalan keluar. Ya. Apa yang kemudian disebut dengan sholat hajat. Ada keinginan-keinginan yang ingin kita raih. Maka kita bisa melaksanakan. Artinya tidak ada satu hal yang hilang dalam konteks kita berkomunikasi kepada Allah. Ketika apa? Ketika kita ingin menjadikan sholat itu bagian dari cara kita mengkomunikasikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sholat yang tidak ada batas waktu. Tidak ada batas rakaat. Seperti sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja, sepanjang bukan di waktu-waktu yang dilarang. Seperti pas matahari terbit, atau pas matahari di tengah-tengah, pas matahari tenggelam. Artinya sholat itu memiliki frekuensi yang sangat luas. Yang wajib memang hanya sebatas 5 waktu. Inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Ya, jadi sholat itu diwajibkan kepada orang mukmin waktu yang telah ditetapkan. Ya, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang itu menjadi sebuah kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena ini adalah pilar. Ya. Jadi sholat ini adalah pilar kita di dalam berislam. Ya. Sehingga di dalam riwayat Rasul menyatakan bahwa yang membedakan seorang muslim dengan kafir itu apa? Tarikus sholat. Meninggalkan sholat. Ketika orang sudah tidak lagi mau sholat, ya, berarti dia sudah dengan sengaja meninggalkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ya. Sholat itu sebuah hal yang berisi doa. Ya. Nah, bahkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, menyatakan bahwa sholat itu adalah hidangan hati yang menggambarkan satu gambaran yang indah. Sehingga panggilan sholat yang 5 waktu itu bagaikan curahan air. Ya, yang memancar ketika kekeringan hati itu terjadi. Ya. Jadi panggilan azan itu bagaikan apa? Curahan air. Ya, ketika terjadi satu kekeringan hati. Sehingga yang terasa kemudian apa? Suasana kesejukan. Seperti curahan hujan yang kemudian menjadikan tanaman itu subur, kemudian rerumputan itu hijau menghampar, ya. Jika setiap orang akan merasa nyaman ya, melihatnya. Maka siraman keimanan itu akan selalu tercurah manakala seorang hamba melaksanakan sholat dari waktu ke waktu. Maka kenapa Allah kemudian menjadikan sholat itu tidak satu waktu, tapi ada lima waktu. Di balik 5 waktu pun masih Allah berikan ruang-ruang bagi seorang hamba untuk berkomunikasi kepada Allah. Artinya selain 5 waktu masih banyak ruang kesempatan. Ketika pagi hari kita bisa melaksanakan sholat sunnah duha. Ya.
Begitu juga ketika matahari setelah syuruk ya, ada sholat sunnah syuruk, itu adalah bagian dari pembuka kita ketika kita melakukan aktivitas duniawi. Ya. Kemudian juga ada sholat hajat ketika kita ingin sesuatu. Yang ini tidak ada batas waktu. Begitu pula sholat sunat mutlak. Ya. Jadi sholat sunat mutlak itu tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi oleh jumlah rakaat. Jadi kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mau berapa puluh kali pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat sunat mutlak ini tidak ada batasan waktu. Kapan saja bisa dilaksanakan. Kenapa ada sholat mutlak? Karena ini adalah ruang ya, seorang hamba untuk memberikan hidangan hati. Ya. Karena hati ini butuh ya, sarapan. Hati ini butuh asupan. Ya. Bukan hanya fisik saja yang butuh asupan, hati ini butuh ya, asupan. Yang asupan itu akan menjadikan hati ini tenang, menjadikan hati ini tentram. Maka ketika seseorang itu kemudian selalu berkomunikasi dengan Allah dalam setiap kesempatan sampai dalam kesulitan yang luar biasa, maka Allah akan menjadikan satu tempat untuk mengadu. Nah, jadi bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa sholat itu adalah hidangan hati. Ya. Sehingga ketika orang itu betul-betul menikmati sholat, maka dia akan memberikan satu kenyamanan. Bukan hanya sekedar kenyamanan hati, bahkan dalam berbagai penelitian medis, ya, ternyata ketika gerakan-gerakan sholat itu dilakukan secara benar, banyak hal yang kemudian secara medis memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada fisik. Kenapa disunahkan untuk sujud berlama-lama untuk melaksanakan sujud? Karena posisi seseorang sujud itu darah begitu deras mengalir ke otak, sehingga suplai oksigen ke otak itu bisa maksimal. Begitu juga dengan rukuk. Ya. Ketika rukuk itu dilaksanakan dengan benar, ya, penelitian medis menyatakan bahwa ketika rukuk itu dilaksanakan dengan benar, maka dia akan mampu mengatasi problematika kaitannya dengan persoalan yang berkenaan dengan otot. Ya. Jadi ketika ada otot betis ya yang bermasalah, maka ketika seseorang itu melaksanakan rukuk dengan benar, maka dia akan memberikan solusi terhadap problematika varises. Ya. Jadi ada dokter yang pernah melakukan penelitian bahwa rukuk yang benar ya, itu akan memberikan solusi ketika ada orang yang memiliki penyakit varises. Kenapa? Karena otot-ototnya kemudian tertarik ya. Otot-ototnya yang sebelumnya kendor kemudian bisa tertarik. Maka ketentuannya apa? Ketika rukuk harus posisinya datar. Ya. Seakan-akan kalau diletakkan gelas di situ tidak tumpah. Ya. Jadi kalau kita rukuk posisinya benar, maka kita akan mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan, yaitu kesehatan yang berkaitan dengan urat-urat yang ada di betis kita. Dan banyak lagi ya hal-hal yang sudah diteliti oleh pakar kedokteran Islam kaitannya dengan manfaat sholat yang begitu luar biasa. Nah, ya. Jadi kalau kita melihat secara lebih komprehensif lagi, ya, bahwa kenapa sholat itu menjadi salah satu sarana untuk apa? Untuk berkomunikasi kepada Allah. Di sisi lain juga sholat ini akan mampu membersihkan jiwa, ya. Mampu mensucikannya, ya. Sehingga seorang hamba ketika betul-betul ya, berkomunikasi dengan Allah, kemudian merasakan betul komunikasi itu, maka akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan.
Maka di dalam surat Al-Kabut Allah sampaikan innas sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Salat ini akan mampu mencegah orang untuk melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau kemudian kita jumpai misalnya orang yang melaksanakan sholat, kemudian melakukan hal-hal yang terlarang setelah melakukan sholat, hakikatnya dia belum sholat. Kenapa? Kita coba cermati dari zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengawali dengan takbiratul ihram, kita memposisikan diri kita kecil. Sehingga kita hanya mengakui bahwa Allahu Akbar. Allah itu yang maha besar. Setelah itu kita meminta kepada Allah. Apa permintaan kita? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kesalahan-kesalahan kita, bagaikan Allah menjauhkan antara timur dan barat. Artinya itu kan satu permohonan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjumpai orang yang sholat tetapi masih melaksanakan hal-hal yang bertentangan atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, berarti dikatakan lam yusolli, kata Rasulullah. Ketika ada seorang melaksanakan sholat, kemudian Rasul tegur, lam yusolli, kamu belum sholat. Kenapa? Karena belum memahami hakikat sebenarnya dari sholat. Kenapa? Karena hakikat dalam sholat itu semuanya adalah hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat berbagai macam doa ya, yang berkaitan dengan sholat ya, maka kita akan menjumpai aneka ragam permohonan. Ya. Jadi aneka ragam permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan kepada Allah. Ketika kita melaksanakan duduk di antara dua sujud. Di situ banyak sekali permohonan yang kita panjatkan. Kita minta ampunan, Robbi firli, warhamni. Kita minta kasih sayang Allah. Wasyukurni. Ya. Minta apa? Sebuah belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita meminta diberikan Allah dengan apa? Dengan rezeki. Kita juga minta kepada Allah untuk diberikan satu kesehatan. Kita juga minta kepada Allah dengan apa? Dengan ampunan. Ya. Artinya sholat yang kita lakukan hakikatnya semuanya adalah hal yang berkaitan dengan munajat. Nah, maka ketika orang kemudian sholat tetapi kok masih melakukan hal-hal yang belum sesuai, maka seseorang itu tentunya hakikatnya belum melaksanakan sholat. Jadi ketika setelah membaca doa iftitah, ya, kemudian di dalam surat Al-Fatihah, di sana juga kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Artinya sholat itu hakikatnya adalah doa-doa munajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban,
bisa dipastikan belum ada dampak yang signifikan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia sudah lupa dengan apa yang diminta ketika sholat. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa sholat itu adalah pola kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah pola kita berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memahami betul ya, apa yang kita baca di dalam sholat, ya, bahkan ketika tasyahud akhir, kita minta kepada Allah perlindungan. Apa yang kita minta perlindungan Allah? Min fitnatil masih dajjal. Jadi fitnah dajjal dan juga fitnah mahya wal mamat. Fitnah ketika kita hidup dan fitnah ketika kita sudah dimatikan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat rangkaian demi rangkaian dari kita melaksanakan sholat, hakikatnya semuanya adalah doa. Semuanya adalah munajat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika hakikat sholat ini belum difahami secara benar, maka banyak yang kemudian kita jumpai mereka sholat tapi masih melaksanakan sesuatu yang mungkar. Bukan sholatnya yang salah, tetapi hakikat memahami makna sholat. Jadi sholat bukan sebatas inna sholata lidzikri. Sholat itu tidak hanya sebatas mengingat Allah. Tapi jauh lebih apa? Lebih dari itu, bagaimana itu adalah cara seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sampaikan bahwa aku merasakan kenyamanan, kenikmatan, qurratu aini. Ketika apa? Ketika aku sholat. Maka Masya Allah ya, kalau kita lihat para sahabat ya, ketika mereka betul-betul menikmati sholat, ya, kisah Umar bin Khattab ketika sedang sholat, kemudian ditusuk. Sampai ia berpesan kepada para sahabat waktu itu, tolong cabut pesonya ketika aku melaksanakan sholat. Nah, ini Masya Allah ya. Kalau kita lihat kisah Umar bin Khattab, meminta kepada para sahabatnya ketika waktu itu beliau ditusuk, tolong cabut pesonya ketika aku sholat. Akhirnya apa? Beliau betul-betul totalitas ya. Ketika melaksanakan sholat itu sudah betul-betul terlepas dari apa? Duniawi. Sehingga ketika peso itu dicabut, dia tidak begitu terasa. Nah, ini kita lihat kisah ya, sahabat. Kenapa sampai tingkat seperti itu? Kenapa? Karena menikmati betul sholat ya. Jadi ketika sholat itu dinikmati, itu bukan menjadi bagian yang menyusahkan kita. Ya. Jadi satu saat saya bertanya, ya, saya selalu bertanya kepada para mahasiswa saya, adakah di antara kalian yang saat ini masih melupakan sholat? Iya Pak, masih belang-belang. Bahkan pernah di satu kampus itu lebih dari 80%. Ya. Lebih dari 80% sholatnya masih bolong-bolong. Kan saya pernah satu saat menghukum mahasiswa. Waktu itu masuk jam 7 pagi. Kemudian saya tanya, kenapa terlambat? Terlambat bangun Pak. Sudah sholat subuh belum? Belum katanya. Sudah. Sekarang ke musola, ambil air wudhu, sholat, baru masuk. Karena saya tidak mau mahasiswa saya meninggalkan sholat gara-gara kuliah. Ini satu kisah nyata ketika apa? Ketika seseorang itu belum memahami hakikat dari sholat. Jadi ketika hakikat sholat itu belum difahami dengan baik, ya, maka dia belum mampu memberikan efek, belum mampu memberikan satu dampak di dalam kehidupannya. Maka ketika sholat itu kemudian betul-betul difahami inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka ketika di luar sholat dia akan melakukan sesuatu, dia ingat, oh tadi saya sudah minta sama Allah, untuk apa? Untuk dijauhkan kesalahan saya
Bagikan Allah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Oh iya, ketika saya tadi sholat, saya minta kepada Allah. Minta kesehatan, minta rezeki, minta dijauhkan dari fitnah. Oke. Jadi ketika orang memahami betul apa yang diminta ketika sholat, maka dia akan memberikan dampak, memberikan pengaruh pasca sholat. Karena dia selalu ingat, oh ya tadi saya selalu minta kepada Allah, untuk apa? Untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Nah, ini kan sangat jelas sekali bagaimana orang yang kemudian memaknai sholat dengan benar, maka pasca sholat dia akan berpikir ketika akan melakukan sesuatu yang menyalahi apa yang sudah dinyatakan di dalam sholat. Termasuk komitmen taat kepadanya, taat kepada Allah. Kan kita sudah menyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, kami mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan hanya kepadamu. Dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya apa? Kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantungnya bukan kepada manusia. Kita bergantungnya bukan kepada makhluk. Tapi bergantung kita kepada Allah. Ketika kita sudah memasrahkan segalanya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi seorang muslim itu ketika sudah menyerahkan segala jiwa raganya hanya untuk Allah, maka dia akan merasakan kenyamanan dalam situasi yang seperti apapun. Sehingga Rasulullah pernah sampaikan, ajaba li amril mu'min, idza asabatu syarra syakara, wa idza asabatu dharra sabara. Luar biasa seorang muslim, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Idza asabatu syarra syakara, kalau Allah berikan kenikmatan, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Allah berikan ujian, sabar dengan ujian yang diberikan. Sehingga kemudian mengungkapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ketika seorang mukmin itu selalu berkomunikasi dengan Allah dalam sholat-sholat yang ditegakkannya, ya, maka dia akan merasakan dalam kondisi sesulit apapun karena yakin inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kenapa yakin? Karena Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allahu Alim, Allah Maha Tahu, Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi seorang Muslim yang kemudian memahami betul ya, hakikat sholat, maka dia akan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nyaman ya, dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Termasuk ketika rezekinya dipotong, maka dia hanya senyum. Kenapa? Karena bergantungnya bukan kepada orang, bukan kepada institusi. Karena bergantungnya kepada Allah. Sehingga nyaman saja. Ya. Maka kenapa sholat itu menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena yang pertama, sholat adalah kewajiban syariat. Yang itu jelas. Ketentuannya kaitannya dengan sanksi atau punishment yang diberikan Allah terhadap siapa saja yang meninggalkan. Kemudian sholat adalah cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat adalah bagaimana seorang hamba berkomunikasi, seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sholat, bagaimana seseorang memberikan apresiasi terhadap apa yang telah Allah berikan. Sehingga kemudian membangun komitmen, iyyaka na'budu.
wa iyyaka nasta'in. Kenapa membangun komitmen itu? Karena dia sudah melihat, menikmati sekian banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada dirinya, yang Allah berikan kepada keluarganya, yang Allah berikan kepada lingkungannya. Sehingga kemudian dia merasakan sebuah kenikmatan-kenikmatan ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang itu betul-betul berinteraksi dengan doa-doa yang dipanjatkan, dengan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka banyak hal yang kemudian Allah akan bantu. Dengan apa? Dengan membersihkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Allah akan mengingatkan, Allah akan memberikan satu apa? Satu upaya pencerahan. Jadi satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat kaitannya dengan sholat 5 waktu. Maka Rasulullah sampaikan, lau fi babi ahadikum. Kalau di depan pintu kalian ada nahar, ada sebuah sungai, di mana kamu yastahimu khamsa marratin, di mana kamu mandi 5 kali sehari, apakah masih ada lagi kotoran yang melangkap tubuhmu? Nah, ini kaitannya dengan satu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah kaitannya dengan hakikat sholat. Ya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah seperti orang di depannya itu ada sungai, di mana sungai itu di situ kita mandi 5 kali sehari, masihkah ada kotoran yang ada di sana? Apalagi kalau kemudian ditambah lagi sholat sunnah, wudu, tambah lagi sholat sunnah rawatib, ditambah lagi sholat sunnah duha, tambah lagi sholat malam, tambah lagi sholat sunnah-sunnah yang lain. Ibarat kita membersihkan itu tidak lagi 5 waktu, banyak waktu. Kira-kira masih nggak ada kotoran yang menempel di tubuh? Nah, ya. Jadi kalau sholat itu difahami dengan benar, maka sifat-sifat buruk pada diri kita yang ada hal-hal yang sifatnya mengganggu, kita mudah mengeluh ya. Karena Allah sampaikan, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu memang diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Karena itu memang Allah berikan ya, potensi untuk berkeluh kesah. Tetapi di sisi lain Allah berikan support, semangat. Ketika seseorang itu apa? Mengalami kesulitan. Untuk apa? Menjadikan Allahus Samad. Menjadikan Allah tempat bergantung. Maka ketika seseorang itu kemudian menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan kenyamanan dalam situasi dan kondisi apapun, dia nyaman. Kenapa? Karena bergantungnya kepada Allah. Nggak pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa was-was. Kenapa? Ketika dia mengalami sesuatu, langsung bertemu pada Allah, mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Ya. Maka dalam sebuah ilmu psikologi, ketika seseorang itu melepaskan diri dari keluh kesah, maka dia akan merasakan kenyamanan. Ya. Nah, jadi ketika nyaman, maka dia akan mendapatkan sebuah kekuatan yang berhubungan dengan daya imun tubuh. Nah, maka seringkali ada orang yang merasa terbebani dengan satu masalah. Maka ketika kemudian berkomunikasi kepada Allah, maka dia selesai sholat, dia merasa plong, merasa merasa nyaman. Kenapa? Sudah terpuaskan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mau cerita apapun, curhat apapun, insya Allah Allah dengarkan. Dengan bahasa apapun. Karena Allah Maha tahu. Kita mau pakai bahasa Jawa, kita mau pakai bahasa Batak, kita mau pakai bahasa Sunda, insya Allah Allah paham keluh kesah kita. Maka ketika seorang hamba
itu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah pun akan memiliki apa? Kepedulian. Kenapa? Karena dia hanya berkeluh kesah kepada Allah, tidak berkeluh kesah kepada yang lain. Maka Allah sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang membangun komitmen kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan makhraj. Allah berikan jalan keluar. Maka di dalam surat Al-Insyirah Allah sampaikan, inna ma'al usri yusra. Hanya bersamaan. Di balik kesulitan, pasti Allah berikan kemudahan di sana. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar. Ya. Kadang-kadang gimana sih Allah, saya sudah doa, sudah ini kok tetap gini aja. Ya, kadang-kadang kita pengennya ngatur Allah. Bukan kita yang diatur Allah. Kita pengennya nuntut sama Allah. Allah ini gimana sih? Oh, saya sudah begini, kok saya sudah sholat malam, sudah begini, kok tetap gak berubah juga hidup saya. Nah, jangan jadikan Allah itu kayak apa? Pembantu kita, yang semau kita. Sekedar memposisikan kita sebagai seorang abdun, seorang hamba. Seorang hamba yang mengekspresikan ketundukan hanya kepatuhan kepada Allah. Sehingga ketika kita mengadu, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, Allah pun akan memberikan apresiasi kepada kita. Nah, beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada sore hari ini, bagaimana kita satu, memahami bahwa sholat itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya menggugurkan kewajiban. Tapi itu adalah pola kita di dalam berkomunikasi kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita aneka ragam kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha. Kita tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Saya punya pengalaman dengan anak saya ketika satu saat dia terkena kanker di lidah. Berbulan-bulan tidak bisa merasakan manis, asin, pahit. Ya. Yang selama ini mungkin kita abai ya. Lidah kan biasa aja. Tapi ketika satu saat mengalami kondisi tidak bisa merasakan apapun, baru kita merasakan, oh ternyata nikmat ya, bisa merasakan manisnya. Sehingga ketika satu saat saya buat jus, kemudian setelah dia kondisinya recovery, nikmatnya katanya. Karena sudah hampir setahun ya, tidak bisa merasakan manis, pahit, apa semuanya hambar gitu ya, nggak ada rasa. Jadi ketika bisa merasakan itu, Masya Allah ya. Ya aduh nikmatnya katanya. Dia bisa merasakan kan jus yang saya buat itu kan. Dihabisinnya. Karena mungkin sudah sekian lama dia tidak pernah bisa merasakan nikmatnya rasa. Ini baru satu saja. Sering kita lupa. Nikmat lidah. Nikmat penglihatan. Bagaimana kita diberikan Allah dengan penglihatan. Nikmat pendengaran. Bagaimana kita diberikan kemampuan kita untuk mendengar. Ini kan satu nikmat. Bagaimana kita diberikan Allah dengan oksigen yang begitu luar biasa sehingga kita tidak perlu bantuan oksigen. Jadi kalau kita hitung nikmat Allah, Masya Allah. Kalau Allah hanya meminta 5 kali sholat itu masih bolong-bolong juga, Masya Allah. Itu keterlaluan betul ya. Kalau sudah nikmat Allah begitu banyak, kok kita nggak pernah mau ketemu dengan Allah, ini luar biasa. Maka indahnya seorang Muslim ketika dia memahami makna sholat dengan benar, kemudian dia menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, maka ketika ada situasi apapun, mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Ketika ada situasi yang tidak mengenak, mengadunya hanya kepada Allah. Hanya semuanya dari Allah dan untuk Allah. Hidup kita akan lebih nyaman. Kenapa? Karena kita memahami hakikat sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi itu ada cara mengekspresikan ketundukan kepatuhan pada Allah, cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk membersihkan jiwa kita, dimudahkan untuk melaksanakan sholat, khususnya berjamaah untuk laki-laki, sehingga kita terus diberi kekuatan oleh Allah untuk senang menerima panggilannya, untuk merasa teduh dengan panggilan yang diberikan oleh Sang Penyuruh. Aku qauli hadza
wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.